Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya kedatangan tamu yang mau bersyahadat. Beliau mau mu'alaf, tetapi sebelum itu beliau menanyakan banyak hal tentang agama Islam kepada saya. Setelah saya jelaskan beberapa penjelasan, akhirnya alhamdulillah beliau bersyahadat. Apa saja yang beliau tanyakan, mungkin ini bisa menjadi motivasi dan jalan hidayah juga bagi orang di luar agama Islam yang lainnya ya. Maka dari itu simaklah video ini sampai selesai. Banu Maryam. Terus ayat selanjutnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Enggak mau Tuhan pencipta langit dan bumi itu enggak mau dikatakan tiga dalam satu, enggak mau dia, Bang. Berarti konsep agama tersebut sudah salah cara memahami tentang Tuhan langit dan bumi. Abang pegang itu dulu. Nah, kalau kita lihat Yahudi memang mengatakan bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Itu sama dengan Islam. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tapi sayangnya Yahudi mengatakan di kitabnya cara memahaminya seperti apa? Tuhan mencukur bulu pahanya, Tuhan berjalan-jalan di kota, tangannya kiri kanan kelihatan. Ini namanya mujassimah. Mujassimah maka ditolak juga oleh Tuhan semesta alam di Quran. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan apapun. Gak mau juga Tuhan semesta alam disamakan seperti itu gitu loh. Dia bukan makhluk, dia maha suci, lagi maha tinggi gitu, Bang. Dan tidak layak juga Allah itu, Tuhan itu disamakan dengan makhluk, apalagi yang digantung-gantung. Ya, kita belajar cerdas. Saya bukan mau niat menghujat, Bang, ya, kamu jangan tersinggung ya. Kita mempertegas EQ kita, logika kita, cara kita berpikir. Banyak perdebatan lintas agama, biarlah mereka yang menghujat. Cuman kita mengambil ilmu hikmah dari apa yang kita lihat, kita pelajari mana yang lebih benar. Saya pun Muslim, saya masuk room orang Kristen, saya masuk gabung ke apologet Islam, saya pun masuk ke room orang-orang Yahudi, saya ambil ilmunya. Di mana ajaran itu yang benar? Cuman kalau abang masuk ke room Yahudi, lebih menyakitkan lagi. Di antara perdebatan Islam sama Kristen, di room Yahudi itu lebih serem lagi. Dijelaskan lebih mendetil lagi. Sejarah-sejarah terbentuknya Kristen, siapa itu Paulus, dijelaskan semua ya. Intinya kalau saya pribadi, semoga abang lebih banyak belajar, Bang. Kalau yang menghujat itu dihiraukan aja, karena itu tidak akan menambah ilmu kita. Kita butuh ilmu yang baik dan benar. Kalau yang menghujat itu nggak usah dimasukin hati. Mereka yang menghujat itu, mereka tidak ada pendidikannya. Masuk ke rom-rom orang itu hanya bisa menghujat karena tidak ada narasi yang baik yang mereka ucapkan. Mereka hanya bisa menghujat. Itulah ilmu mereka. Nah, itu aja dari saya, Bang. Paham kan, Bang? Sedikit dari saya tanggapi, Bang, boleh? Orang Kristen banyak yang menghujat. Orang Islam pun yang bodoh-bodoh pun ada yang menghujat. Kita akui itu. Orang-orang yang miskin ilmunya itu akan menghujat. Nah, itu definisinya. Karena tidak ada ilmu yang mereka sampaikan, tidak akan mengedukasi. Sebenarnya kita orang-orang yang awam itu butuh ilmu di balik hikmah perdebatan itu. Nah, oke, itu aja, Bang Teguh ya. Paham, Bang? Bang Mas, saya pengen sedikit nih, tanggapin sedikit. Bang Toa Kuyaku, gini ya. Sekalian saya menyampaikan yang di bawah, Pak Ustadz jelaskan bahwa Islam menyempurnakan agama sebelum-sebelumnya. Ya begini, Islam itu ya, Bang ya, meneruskan ajaran para nabi terdahulu saja gitu. Tidak ada mengubah-ubahnya sebagaimana saya sampaikan di dalam perdebatan saya tadi dengan Rudy Yohanes. Bahkan 10 hukum Taurat juga ditegakkan di dalam agama Islam. Terus apa yang disampaikan oleh para nabi itu disampaikan juga di dalam Al-Quran, dilestarikan di dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan para nabi terdahulu itu ibadahnya mempunyai syariat masing-masing. Pahamkan syariat gitu, cara masing-masing gitu ya. Contoh, Nabi Abraham itu beserta keturunannya mendoakan agar dia mendirikan sholat, meskipun sholatnya bukan seperti umat Islam di zaman sekarang gitu. Artinya dimulai dengan doa,
Nah, itu Nabi Abraham. Lalu Nabi Musa. Nabi Musa melakukan sujud. Begitu juga Yesus. Yesus melakukan sujud dan berdoa. Begitu pula Islam. Islam melakukan sujud dan berdoa. Jadi tegak lurus ajarannya. Nah, jadi kalau ada yang menghujat abang atau ada hujat-hujatan di kolom komentar, ya itu nggak usah digubris gitu loh bang, nggak usah digubris ya. Jadi kita melihat suatu agama itu bukan dari orang-orangnya, tapi dari ajarannya gitu. Jadi seperti itu bang. Ada juga yang saya mau tanya juga, Ustaz. Silakan. Ada teman saya yang Muslim, dia juga bilang sama saya, dia pernah bacakan di Al-Quran yang akan menghakimi itu kan Isa Al-Masih. Jadi kalau misalkan persepsinya itu yang disamakan berarti Yesus Kristus. Terus? Kadang-kala kan kalau misalkan kalau kita tujuan akhir hidup ini kan ke surga, berarti kita akan melewati pintu kan hanya satu gerbang kan, dan pasti kayak ini orang ini kamu masuk, yang dipilih kan berarti. Itu yang kadang-kala juga saya pikir, kalau yang menghakimi juga di Al-Quran tuliskan Isa Al-Masih, berarti secara tidak langsung kalau kita menyembah Allah yang nanti akan dipilih berdasarkan perbuatan serta tingkah laku kita di muka bumi ini adalah Isa Al-Masih. Baik, Gitu. bang. Sekarang gini, jawaban saya tentang masalah hakim yang adil gitu ya. Nah, tolong abang dengarkan. Di dalam pemahaman agama Islam, Nabi Isa atau Yesus itu diyakini sama-sama akan turun kedua kalinya. Dan dia akan menjadi hakim yang adil. Turun kedua kalinya belum berarti atau bukan berarti itu di hari kiamat, bukan. Tetapi di akhir zaman mendekati kiamat gitu. Dia akan turun kedua kalinya ya. Di dalam agama Islam ada di sebuah hadis, Nabi Isa akan turun kedua kalinya. Dia akan mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi dan menghapus pajak jizyah. Artinya siapa tersangka di sini yang dia hakimi nanti? Tersangka yang dia hakimi nanti, dia akan mematahkan salib-salib. Dia akan memberangus, menghakimi orang-orang yang telah menuduh dia sebagai Tuhan. Padahal di Bible Anda, di kitab Anda, dia mengaku dia punya Tuhan, Bang. Contoh, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu yang akan dia tegakkan. Maka ketika ada orang yang menganggap dirinya Tuhan atau menyembah dia, maka tersangkanya adalah orang yang menyembah dirinya. Makanya di dalam Matius 7 ya, di ayat 21 sampai 23, banyak orang di hari akhir nanti, kata Yesus, menyebut aku Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan penyakit dengan namamu? Bukankah aku bermukjizat demi namamu? Pada hari itu, kata Yesus, aku akan berterus terang, enyahlah kalian semua, aku tidak mengenalmu, kalian adalah pembuat kejahatan. Bayangkan bang, yang memakai nama dia, yang menganggap dia Tuhan malah diusirnya. Jadi kayak gitu. Jadi senada dengan apa yang dikatakan di dalam hadis. Lalu membunuh babi-babi, bukan berarti dia keliling dunia bunuh babi di kandangnya, bukan kayak gitu. Dia akan tetap menegakkan hukum Taurat, yang mana di dalam hukum Taurat Imamat 11 di ayat 7 dikatakan babi itu haram dimakan. Kita lihat saja teman-teman kita yang Kristen menuduh Yesus, apa yang masuk itu bukanlah najis, tapi adalah yang keluar dari mulut itu yang najis. Itu bukan berkaitan makanan bang, itu berkaitan masalah hujat menghujat gitu. Kayak gitu, yang kita makan itu yang penting halal kan. Nggak mungkin kita makan ban mobil atau ban motor kan, nggak mungkin gitu. Nah itulah tuduhan terhadap Yesus, bahwa dia tidak pernah mencontohkan makan babi ketika dia diutus dulu. Makanya dia tegakkan hukum itu diturun kedua kalinya, yang mana dia akan membunuh babi-babi. Begitu maksudnya. Jadi tersangkanya, mohon maaf bang, dia menghakimi
dengan orang yang menganggap dia Tuhan. Satu lagi Bang, sebelum saya memberikan Anda waktu, sebenarnya Nabi Isa itu atau Yesus itu dengan ibunya nanti akan dipanggil dan dihadapkan kepada orang yang menyembahnya. Itu ada ayatnya di Quran. Itu konteksnya di hari kiamat. Di hari kiamat Tuhan semesta alam, Tuhan yang mengutus Yesus, itu akan memanggil Yesus dengan ibunya. Lalu dihadapkan Yesus ini kepada orang-orang yang menyembahnya. Lalu langsung ditanya ini Yesus, "Hai Isa putra Maryam, hai Yesus putra Maria, pernahkah kamu sewaktu di dunia dulu menyuruh manusia untuk menyembah kamu dan ibumu dua Tuhan selain aku," kata Tuhan semesta alam. Nabi Isa di situ dihakimi, Yesus dihakimi Bang oleh Tuhan semesta alam. Makanya dia menjawab, "Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Tidak patut bagiku berkata seperti itu," katanya. Itu disaksikan oleh orang-orang yang menyembahnya nanti di hari kiamat. Jadi seperti itu. Ya, makasih Ustaz. Karena saya pikirkan yang akan menentukan saya harus kemana adalah diri saya sendiri kan. Apalagi kan kalau agama ini saya rasa dari orang tua, sama juga ketika saya mau menikah pun apa yang saya wariskan itu agama saya ke anak-anak saya kan, mereka juga tidak bisa memilih agama itu. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan juga Ustaz, kalau mengenai Alkitab, karena Alkitab juga kan menuliskan, Yesus juga berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Nah, yang kadang-kala juga saya kadang nggak habis pikir itu, yang di Al-Quran juga saya menyembah Allah, tapi ada juga teman saya kayak mengagung-agungkan Nabi Muhammad, itu juga kayak bagaimana ya Ustaz yang memikir? Kayak berarti sama-sama manusia gitu dah. Baik. Karena Jadi Orang begini, Islam Bang, saya tidak buka kamera dulu mentuhankan ya. Nabi Muhammad. Dia hanya utusan, sama seperti Isa putra Maryam. Orang Muslim tidak mentuhankan Nabi Muhammad. Kenapa Isa bin Maryam akan turun kedua kali ke muka bumi? Karena apa alasannya? Nabi Musa turun ke muka bumi tidak dituhankan. Nabi Nuh turun ke muka bumi tidak dituhankan. Nabi Muhammad turun ke bumi tidak dituhankan. Hanya Isa ibnu Maryam yang dituhankan oleh makhluk. Padahal dia hanya seorang utusan. Makanya itu ada dalil Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia untuk menghakimi. Anda belajar, nabi-nabi itu bukan hanya Isa ibnu Maryam yang pernah turun ke muka bumi, tidak ada dijadikan Tuhan. Tapi terkadang saudara-saudara kita yang Kristen mengagungkan dia bermujizat, padahal mujizat itu pun Nabi Musa pun punya kalau bicara mujizat. Ya kan saudara, ya kan? Betul kan? iya. Ya, betul kan? Nabi Musa pun punya mujizat. Kita tidak bisa membanggakan mujizat itu Tuhan langsung yang memberikan. Masa Tuhan bermujizat, kan nggak cocok. Layakkah Tuhan bermujizat? Kan enggak. Mujizat itu untuk nabi-nabi. Makanya kita tegas mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah nabi, adalah utusan. Dia bukan Tuhan. Double suaranya double. Pak Idris di mute dulu Pak Idris. Boleh saya tambahkan? Oke, lanjut Ustadz. Oke, begini Bang ya. Pada zamannya, setiap zaman itu diutus para rasul atau nabi, itu memang adalah jalan. Ketika diutus Nabi Musa, jalan sampai kepada Tuhan semesta alam melalui mana? Kalau bukan melalui Nabi Musa. Tetapi apakah Nabi Musa itu adalah tujuan? Tidak, gitu. Ketika abang keluar rumah abang temui jalan, tetapi tujuan abang mau ke rumah orang tua. Betul? Begitu pula Yesus. Ketika dia diutus, dia itu jalan menuju Tuhan di zamannya gitu. Ketika abang keluar rumah, abang mau pengen ke tempat orang tua, maka ada jalan untuk dilalui. Nah, yang dimaksud jalan adalah utusan, yang mana utusan ini menyampaikan risalah-risalah atau pewahyuan dari Tuhan semesta alam. Itu di zamannya gitu. Dan kita akui, setiap zamannya Rasul itu adalah kebenaran.
Masa di zaman Nabi Musa ada jalan lain? Nggak ada, nggak ada. Terus di zaman Nabi Musa, adakah kebenaran yang lain? Nggak ada. Yang ada hanya Fir'aun yang berkuasa. Kan kayak gitu. Nah, terus di zaman Nabi Musa juga menjamin hidup yang kekal bagi pengikutnya. Nah, di zaman Yesus begitu pula. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, itu pun Islam akui gitu. Di zaman Yesus itu sendiri. Dan itu pun untuk lokal. Karena apa? Kata Yesus, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Satu kaum saja gitu. Bukan untuk seluruh dunia. Nah, apakah Nabi Muhammad SAW juga jalan, kebenaran, dan hidup? Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin sampai kepada Tuhan semesta alam, maka ikutilah jalanku. Sama tuh, Nabi Muhammad juga jalan ya. Habis itu, apakah Nabi Muhammad juga kebenaran? Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuh. Habis itu kalau kita lihat di lain lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup seperti Yesus. Apakah Nabi Muhammad SAW juga menjamin hidup? Anda buka di dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, saya lupa nomornya gitu ya, yang bunyinya kayak gini, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan kujamin hidup yang kekal atau surga. Sama bang, pada zamannya Nabi itu jalan, kebenaran, dan hidup. Cuma saja Nabi terdahulu diutus untuk Bani Israel, lokal semua gitu, lokal untuk kaumnya. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu disebut Nabi penutup, Nabi yang terakhir, karena dia untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh alam. Jadi seperti itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, tidak pandang suku, tidak pandang apapun yang ada di muka bumi ini, tidak dibeda-bedakan. Nabi Muhammad satu untuk seluruh bumi. Jadi seperti itu. Iya, Ustaz. Ada juga sih, Ustaz. Sebenarnya kan kalau kita ini kan berarti mencari suatu agama yang benar. Itu yang saya tanyakan kan. Kenapa Allah ataupun Allah, kenapa tidak dari dulu bisa membuat itu satu agama? Supaya walaupun manusia itu bisa satu garis ya. Kurang lebih begitu, Ustaz. Kalau sekarang kan banyak agama. Kalaupun umpama saya masuk Islam tuh, tapi ada juga yang saudara saya yang masih Kristen. Kalaupun maksudnya gimana ya? Kayak seandainya apa rencana dari Sang Maha Kuasa, kenapa tidak buat saja satu agama ataupun satu aliran yang, kenapa harus ada banyak? Kan bukan hanya Kristen ataupun Islam, ada juga agama-agama lain kan, Ustaz? Ya, betul. Berarti kalau menurut saya, saya tidak menyalahkan Allah atau Allah, karena karena kalaupun orang yang ateis pun akan menganggap berarti tidak adil kan kalau ada agama banyak, tidak dibuat satu, dan malahan jadi perpecahan belah yang semakin tahun dari generasi ke generasi, dari perpecahan belah malahan yang di luar negeri pun masih ada juga ketambahan agama-agama yang lain yang percaya lebih, pokoknya ada juga yang baru juga sih, Ustadz, begitu. Itu sih yang kadang saya bingung juga di situ, Ustadz. Oke, baik, saya jawab ya Bang ya. Sebenarnya keterangan di Al-Quran kami, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta langit dan bumi tadi, Dia menginginkan manusia itu beriman atau bertakwa, patuh kepadanya, itu bisa. Kalau dia mau, bisa. Tetapi sudah ada makhluk yang Dia ciptakan yang taat kepadanya seluruhnya, yaitu malaikat, gitu. Lalu Allah menciptakan kita semuanya. Kenapa manusia ini berbeda-beda? Dilengkapi nafsu,
dilengkapi kehendak bebas, Ya. lalu bikin agama sini-situ. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, ya, menguji kita yang mana yang paling taat di antara kita semuanya. Jadi itu tujuannya kenapa kita diciptakan itu berbeda-beda. Buat apa Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat apa Tuhan menciptakan neraka kalau neraka itu kosong, gitu. Maka dari itu, kenapa berbeda-beda? Agar kita itu diciptakan untuk diketahui yang mana yang paling takwa, yang mana yang paling patuh terhadap Tuhan semesta alam. Itulah ujian kita sebagai manusia, ya, karena kita adalah seorang hamba. Apakah kita taat kepada Tuhan semesta alam? Makanya dikasih dua jalan. Dikasih dua jalan. Kalau jalan kamu begini mendustakan, terus sesat, maka mau di neraka. Kalau tempat kamu patuh sama aku, beriman sama aku, maka tempatmu di surga. Silahkan kalian pilih, hai manusia, gitu. Jadi manusianya disuruh memilih untuk ujian manusia itu sendiri. Jadi seperti itu, Bang. Kalau sama semuanya terkosong neraka. Jadi setiap ciptaan Allah itu, ciptaan Tuhan itu tidaklah bakal sia-sia, Bang. Kalau tunggu Ustaz, kalau nanti neraka kosong, berarti secara tidak langsung neraka diciptakan karena memang untuk manusia. Karena bahan neraka itu manusia dan batu, Bang. Karena bahan neraka, bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Kalau yang saya sempat belajar itu yang neraka itu kan karena malaikat yang dibuang kan, yang malaikat untuk di neraka, dan malaikat mengajak supaya umat manusia yang berdosa bisa, misalnya dia ajak itu supaya bisa sama-sama dengan dia kan di neraka. Kalau di Kristen itu malaikat jatuh namanya iblis kan, kayak gitu. Ya. Nah, kalau di Islam itu memang iblis. Iblis memang mengajak manusia untuk kesesatan. Karena apa? Karena dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditetapkan dia menjadi kafir, sehingga tempat dia sudah dapat dipastikan adalah neraka gitu yang menyala-nyala. Itu iblis. Nah, di situ dia mempunyai kecemburuan sosial terhadap manusia. Maka dari itu dia mengajak manusia untuk menjauhi Tuhannya. Tapi satu kata Tuhan, bagi yang taat kepadaku, kamu tidak akan dapat menggodanya. Jadi seperti itu. Ya Ustaz, ngerti. Sudah. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Silakan. Mumpung saya masih mau jelaskan nih, silakan. Jelaskan nih. Tanya aja terus kalau penasaran dengan Islam. Kalau amal perbuatan kita baik kan, berarti kita akan masuk surga kan. Tapi kalau saya juga pernah lihat yang kayak ya, peribadatan. Ada orang kan yang kecelakaan maut kan, berarti bicara maut. Kalau maut itu kan tidak bisa masuk surga kan? Kenapa harus juga didoakan begitu? Atau karena begini, karena saya pikir kan sama yang saya jelaskan tadi kan, yang akan memilih hidup kita untuk kemana kan dari atas kan, dari Allah. Nah, sedangkan ketika kita meninggal dengan misalkan ataupun bunuh diri lah, umpama bunuh diri, ada juga orang yang doakan. Apakah mereka berdoa itu saka di hadapan Allah atau hanya sekedar jadi apa ya namanya? Jadi kadang-kala saya pikir begitu, kan orang itu udah meninggal kan, orangnya udah meninggal karena bunuh diri ataupun karena kecelakaan, berarti kan itu bicara maut kan? Jadi begini, Bang. Jadi kalaupun orang mendoakan dia berarti sudah tidak etis kan itu, Ustaz? Atau perlu juga didoakan? Karena kan manusia berdoa tidak bisa menyelamatkan nyawanya dia kan, ataupun rohnya dia. Ya.
Oke, jadi Bang begini ya. Kematian dari setiap makhluk yang diciptakan Allah itu adalah suatu kepastian. Itu sudah ditakdirkan dan digariskan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan cuma manusia, Bang, tetapi seluruh makhluk yang bernyawa itu akan merasakan mati. Karena maka dari itu kita baca di dalam Al-Qur'an, Quran surah Ar-Rahman di tempat kami gitu ya. Hanya Allah lah yang satu-satunya nanti ada gitu. Bahkan makhluk semuanya itu akan dimatikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu adalah ketetapan dari Allah bahwa semua makhluk yang Dia ciptakan itu akan dimatikan. Itu dulu pegang gitu ya. Karena itu suatu ketetapan dan itu adalah suatu kepastian. Nah, lalu Bang, berkaitan dengan orang yang telah meninggal karena kecelakaan atau bunuh diri. Bedakan begini. Bang, ketika Abang membela Indonesia ikut berperang ya, tapi Abang tidak masuk ke dalam TNI, apakah Anda diakui ketika membela Indonesia sebagai TNI? Kalau saya membela negara walaupun saya bukan TNI, tetap saya akan diakui. Tidak diakui kan karena Anda bukan TNI gitu. Kalau secara ormas pun akan diakui kalau itu berarti yang keadaan arjen kan, Stat. Maksudnya dalam keadaan arjen itu di mana negara itu berperang, otomatis tidak ada yang namanya tentara ataupun aparat keamanan. Begini. Yang masyarakat. Begini, mungkin itu agak susah Anda tangkap, saya ganti. Ya. Ketika Anda ingin membela suatu negara, lalu negara kita mengirimkan Anda sebagai utusan. Ada juga yang dikirim itu TNI. Ada dua nih, warga biasa dan TNI. Ketika Anda dikirim membela negara tersebut, apakah Anda termasuk TNI? Pasti saya bukan TNI. Bukan TNI. Satu lagi analoginya. Ya. Ketika Anda membantu pihak kepolisian menangkap seorang penjahat, apakah Anda dianggap polisi? Tidak Ustaz. Tidak, pasti Anda harus masuk dulu ke kepolisian. Kan kayak gitu. Begitulah Bang. Ya, ada orang yang meninggal karena dibunuh, ada juga karena kecelakaan, tetapi yang penting dia punya iman gitu. Itulah menangnya dia. Orang punya iman, syaratnya dia harus berislam gitu. Maka ketika dia masuk Islam ya, karena takdir Allah dia itu meninggal karena kecelakaan atau memang digariskan karena dia frustasi lalu bunuh diri, itu masih ada harapan. Aduh, ini roomnya. Dia masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Beda dengan orang yang di luar agama Islam. Itu tidak ada harapan sama sekali gitu. Artinya ketika Anda ingin selamat, maka berserah diri dulu kepada Tuhan semesta alam dengan menyatakan berikrar kita mengakui Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya. Masuk dulu gitu loh ke dalam Islamnya. Setelah itu terserah takdir Allah Subhanahu wa taala mematikan Anda. Apakah Anda dimatikan dengan cara apapun itu memang sudah digariskan dia. Tetapi karena ada iman di hati Anda, maka Anda tidak akan kekal dari neraka tersebut. Anda akan dihukum sesuai hukuman Anda. Logikanya begini, ketika Anda, mohon maaf nih ya, membunuh seseorang, tetapi vonis Anda 20 tahun, betul? Nah, vonis Anda 20 tahun, selama 20 tahun Anda di penjara, Anda dikeluarkan. Betul ya? Yes, Oke. Ada juga yang membunuh tapi vonisnya seumur hidup. Atau bahkan vonis mati gitu. Gak bisa keluar lagi. Padahal sama juga membunuh tapi hukuman yang berbeda. Begitulah orang beriman, Bang. Hukumannya dia pasti dikeluarkan dari penjara, itu orang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, dia akan selama-lamanya di dalam penjara tersebut meskipun kesalahan yang sama dilakukan gitu. Yes, sir. Berarti yang saya tangkap Ustadz, berarti hanya sekedar kita cukup percaya saja dan mengakui
dan kita Gini, akan gini, selamat. gini. Rukun Islam itu ada beberapa, Bang. Bukan cukup sekedar percaya saja, enggak. Rukun Islam itu pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga berpuasa, yang keempat berzakat, yang kelima naik haji. Setelah kita bersyahadat memasuki agama Islam, maka kita usahakan untuk bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, gitu. Bukan sekedar percaya saja. Nah, jadi seperti Iya. itu. Jadi kita melakukan sholatnya, puasanya, zakatnya, terus ibadah hajinya kalau mampu. Nah, terus apa saja larangannya? Jangan membunuh, jangan bermaksiat, jangan berzina, jangan mencuri, banyak bla bla bla. Semua maksiat itu dijauhi gitu. Jadi bukan sekedar percaya saja lalu masuk surga, nggak bisa kayak gitu. Eh, Terus berarti itu kan berbicara proses berarti kalau yang paling tinggi itu kayak dia ustadz ataupun ulama yang udah naik haji, berarti menurut saya itu tingkat-tingkatan. Apakah itu ketika nanti di akhirat itu, apakah surga itu ada tingkatan, itu juga saya bingung juga itu Ustadz. Gimana Kan gimana? berarti kan ada prosesnya. Misalkan ada yang dia udah belajar agama, yang ustadz jadi pendakwa. Terus tapi kan ada orang juga kan untuk mencapai level itu, berarti kan akan ada proses kan, proses untuk dia mencapai di situ. Nah, sebelum dia dapat proses itu dia sudah meninggal. Nah, di posisi dia di surga itu dia di bagian mana? Begitu. Kan Oke, jadi surga itu rahmat. langsung bisa cepat jadi kan. Surga Ya, itu gimana, rahmat Ustaz? dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan posisi itu nanti di yaumul hisab. Allah menentukan tempatnya gitu, Bang. Jadi nggak bisa kita itu menyamakan atau memponis mendahului Allah bahwa tempat orang ini di sini gitu, nggak bisa kayak gitu. Yang penting kita sesuai dengan niatnya, kita diciptakan untuk menyembahnya, maka jalankan perintahnya. Jadi seperti itu. Dimanapun kita bertempat, maka Muslim itu berserah diri kepada Allah. Namanya aja Muslim, orang yang berserah diri gitu. Makanya Muslim itu selalu mengucapkan insya Allah gitu, tidak mendahului Tuhan semesta alam. Ya, Ustaz. Kira-kira apa lagi? Jadi jangan juga, Bang, ibaratnya kayak gini, Anda kan masuk Islam lalu beramal soleh banyak-banyak ya, tapi pengennya dilihat manusia bukan karena Allah. Nah ini nggak ada balasannya juga. Iya, ada karena balasannya juga. Kebanyakan kan Ustaz, orang akan berbuat baik hanya untuk sekedar diakui kan, dan untuk orang kenal. Itu namanya ada. Orang yang kasih amal juga kadang kasih amal hanya untuk for orang lain lihat kan. Kebanyakan manusia kan begitu. Ya, untuk terkenal, untuk popularitas. Nah, itu tidak akan dibalas oleh Allah atau Tuhan semesta alam di yaumul hisab nanti. Itu nggak akan dihitung, nggak akan. Karena apa? Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya, kamu minta akui kepada manusia, silahkan kamu cari manusia yang minta akui kepadamu itu. Kayak itu, ambil balasannya sama dia, bukan sama aku, kata Tuhan. Kayak gitu. Artinya apa, Bang? Memang kita ini diciptakan untuk menyembah, makanya kan semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua dari Allah, terus akan kembali kepada Allah. Makanya di dalam agama Islam itu doa iftitahnya salah satunya, Bang, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, serta matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam, bukan untuk diakui manusia, bukan. Sebenarnya saya tanya begini, minta maaf Ustaz, karena saya kan saya kan menguasai di proyek kan sebagai supervisor di lokasi. Nah, yang saya dekat itu yang perempuan itu yang betul-betul hatinya tulus, hatinya baik, orangnya agamanya Muslim. Nah, itu ada di Gorontalo kan. Nah, saya Kristen, yang cewek ini Islam, makanya saya juga belajar gitu.
Karena dari kita kedua belah pihak belum bisa memutuskan akan masuk di agama yang mana. Tapi yang dari orang tuanya si dia bilang kalau mau masuk Islam pasti diizinkan untuk saya sama dia itu bersama gitu. Itu. Karena saya juga dari gimana ya Ustadz ya? Karena kalau mau cari juga yang di bagian Nado perempuannya itu kayak sebagian besar yang saya tahu sudah tidak betul kan. Yang rata-rata begitu, tapi yang lain tidak Ustadz. Tapi yang ketemu perempuan ini saya juga heran apakah ini takdir dari Allah, tapi dia ini Muslim Islam gitu. Gitu Ustadz. Makanya sampai saya mau belajar gitu kan. Baik begini Bang. Jadi begini, ketika Anda menyukai seorang perempuan muslimah, ya, di dalam agama Islam perlu Anda catat satu. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam untuk memasukinya. Artinya, ketika Anda ingin memasuki agama Islam itu tulus karena Tuhan Maha Pencipta, bukan karena perempuan. Gitu. Jangan karena ada embel-embel perempuan lalu Anda pengen masuk Islam. Perempuan banyak Bang, Anda laki-laki gitu. Apalagi Anda mapan. Banyak perempuan. Bisa Anda cari itu perempuan. Nah gini, di dalam agama Islam dilarang untuk dipaksa masuk ke dalam agama Islam. Tapi seorang muslimah juga tidak bisa menikah dengan orang yang beda agama. Karena ada larangannya di dalam Quran, namanya Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Jadi kayak gitu. Karena saya juga kan tidak mungkin mau hanya karena seorang perempuan itu. Jadi saya juga mau belajar kan. Karena yang saya pikir dari awal bahwa yang penting saya harus percaya kepada Allah yang Maha Kuasa begitu. Karena agama saya pun yang diajarkan kepada saya itu karena dari apa? Dari warisan dari orang tua kan. Nah, jadi saat kenal yang perempuan ini saya jangan sampai cuman karena dia pun sama yang Ustadz bilang tadi, kalau cuman karena wanita saya juga salah begitu. Tapi betul-betul saya paham agama dan saya mencintai yang agamanya dia itu yang maksud saya. Jadi mohon maaf kalau tadi saya banyak bertanya begitu. Ya nggak apa-apa, malah saya senang gitu. Malam ini juga saya juga dapat juga kan dari perkataan Ustadz. Tapi malam ini juga saya berdoa. Saya mau berdoa supaya saya dapat jawaban yang sebenar-benarnya gitu. Nah, tapi kadang-kala saya juga pernah berdoa tapi tidak ada jawaban juga gitu, Ustaz. Tidak ada jawaban. Sebagai manusia juga sebagai manusia juga kadang-kala bingung jalannya ini seperti apa. Begitu. Contoh? Kadang kalau saya diproyekkan, kalau saya gini ini dapat jawaban kan, oh berarti jalan ini yang harus saya pilih begitu. Tapi kalau secara agama kan terkadang jawaban itu buat ilahinya ke manusia itu kadang-kala misalnya manusia mau dengar suara dari atas, mau berdoa pun kadang-kala tidak bisa didengar gitu Ustaz. Baik, sekarang gini Bang, ketika Anda mendapatkan proyek, apakah Anda langsung dapat uangnya? Belum Ustaz, belum. Pasti Anda mengusahakan proyek tersebut dibangun dan dilaksanakan. Iya, yang penting kita tender dulu kan. Kalau kita tender yang dapat saya, ataupun saya join ke perusahaan yang lain dan saya lakuin tender itu dan berhasil, nanti kita termin pencairan, dapatnya uang di belakang begitu. Ada marginnya, keuntungannya di belakang gitu. Ustaz. Artinya kan ada usaha dulu di depan, betul? Iya. Betul. Begitulah ketika kita berdoa kepada Tuhan semesta alam. Quran surah Ar-Ra'd, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mau berusaha. Doa itu jalan, lalu kita jalankan tujuan kita itu dengan ikhtiar atau usaha gitu. Anda mau beli mobil maka kerja. Nggak ada mobil itu ketika kita doa turun dari langit mobilnya. Iya, betul nggak? Kayak gitu. Makanya ketika kita berdoa kepada Tuhan semesta alam, apa doa kita, maka usahakan doa tersebut, maka Allah akan memberikannya, gitu maksudnya. Bukan berarti ya Allah, ya Tuhan semesta alam, aku pingin beli mobil. Nggak ada mobilnya itu turun dari langit. Pasti kita akan mengubah nasib kita dengan mengusahakan, mengumpulkan duit, lalu membeli mobil gitu. Ya Allah, aku ingin beli rumah. Pastinya ya kita mengusahakan doa kita, terus kita kumpulkan uangnya menabung, lalu beli rumah.
Contoh doa kita, ya Allah, aku ingin menikahi seorang perempuan muslim, beri aku hidayah untuk mendapatkannya. Lalu Anda usahakan doa itu dengan belajar Islam sungguh-sungguh, memahami siapa Tuhan semesta alam, maka disitulah hidayah akan datang sehingga orang tuanya merestui Anda untuk menikah dengan dia gitu. Iya, iya, Ustaz. Betul. Nggak ada Anda itu ibaratnya minta sama Tuhan semesta alam, ya Tuhan semesta alam, aku pengen menikahi si A, besok tiba-tiba orang tuanya kasih ke Anda, nggak bakalan. Nggak ada. Atau Anda mau minta jawaban dari langit, nggak bakalan kayak gitu. Sampai saya beberapa kali juga ikut gabung kan, diajak sama keluarga mereka kan buat gabung. Tapi saya masih dengan agama saya Kristen. Saya juga masuk itu. Jadi saya juga pikir, Ustaz, apakah saya sangat berdosa atau bagaimana? Tapi ya bagaimana ya, mungkin saya juga pikir apakah dia takdir saya untuk dia begitu, Bang Ustaz. Karena secara pengalaman juga berapa kali saya mengenal wanita yang di agama saya itu banyak yang bagaimana ya, kebanyakan tidak klop di hati gitu, Ustaz. Tapi baru kali ini yang benar-benar cewek itu kayak sempurna lah, begitulah, Ustaz. Ya, baik, kalau dalam hati ini harus dapat gitu. Betul. Ya, saya paham apa yang dimaksudkan seperti itu. Paham. Jadi berdoa, mendapatkan hidayah, terus berusaha, itu kuncinya, Bang. Nah, ketika Anda menyukai seorang wanita gitu, seorang wanita yang Anda sukai tapi beda agama, maka berdoalah kepada Tuhan semesta alam gitu. Lalu Anda usahakan dengan usaha Anda sesuai dengan syariat agama yang diturunkan kepada para rasulnya. Insya Allah Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan di dalam doa Anda gitu. Jadi seperti itu. Ada sebuah kaidah, manjadda wajadda, barang siapa yang bersungguh maka dia akan memetik hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi semua itu tergantung dari niat kita. Kalau Anda bersungguh-sungguh dengan itu perempuan karena dia muslim, maka sungguh-sungguhlah biar muslimnya gitu. Nah, terus juga bukan mau bilang apa, Ustadz. Kalau Ustadz tahu kan di Gorontalo, orang Manado yang Gorontalo itu, yang di Gorontalo ini terkenal, ya pasti orang Gorontalo tahu, yang kayak begitu-begitulah. Biasa orang bilang yang doti-doti kan, kurang lebih begitu. Jadi waktu saya kesini dan mereka teman-teman itu tahu saya suka sama dia, mereka selalu bilang sama saya, kalau saya dikena guna-guna gitu. Tapi kalau dari hati tidak, benar-benar itu sama. Untuk menjawab orang-orang seperti itu gimana? Gini, bilang aja dia itu muslimah gitu. Muslimah itu dilarang memprak dukun kayak gitu. Gak masuk akal gitu. Karena itu adalah salah satu perbuatan syirik, meminta selain kepada Allah. Bisa minta kepada jin, guna-guna itu kan kita nggak tahu. Jadi di muslim sangat dilarang seperti itu. Jadi kalau tuduhan, oh kamu kena guna-guna dia, tapi dilihat itu adalah muslimah, maka dia, saya rasa kalau dia bertakwa nggak mungkin melakukan seperti itu gitulah. Nah Bang, mungkin saya mau bertanya satu hal. Kira-kira apakah ada yang diragukan terhadap agama Islam gitu? Cuman yang tadi itu, Ustaz. Karena yang waktu yang saya bilang tadi, yang di Bible pun kita Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, yang teman-teman saya juga yang saya paling banyak dengar, kalau tadi yang Mas ngomong, Opo bilang tadi kan, yang mereka bilang Allah, tapi banyak yang kejadian sama saya itu yang diagung-agungkan itu yang si Nabi Muhammad begitu Ustaz. Jadi sempat meragukan itu berarti sama gitu kan? Iya, sama. Jadi begini Bang, ketika Anda masuk ke dalam agama Islam, Anda tidak kehilangan Yesus itu. Karena saya bilang kan tadi, yang memuliakan Yesus itu adalah umat Islam gitu. Dan apabila Anda di dalam Islam tidak mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, maka batal keimanan Anda. Jadi kayak gitu. Ibaratnya gini, Anda masuk ke dalam agama Islam, mohon maaf tadi kosakata saya salah. Anda masuk ke dalam agama Islam, Anda tidak akan kehilangan Yesus itu. Karena apa? Umat Islam sangat mempercayai Yesus tersebut
sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi. Artinya ketika Anda berpindah kepada dalam agama Islam, itu Yesus malah Anda muliakan. Jadi seperti itu. Hanya saja Anda tinggal menambah satu nabi Anda, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan silahkan Anda menjalankan semua apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Jadi seperti itu. Iya, Ustaz, ngerti. Jadi Anda Tapi tidak kalau meninggalkan menurut Yesus. Ustaz, kalau ya, Jadi Anda Saya- tidak meninggalkan Yesus itu. jadi menurut Ustadz, apakah kalau Ustadz melihat diri saya itu, apakah dengan yang perempuan itu bisakah atau tidak gitu? Siapa tahu ada hidayah gitu. Gini bang, tergantung dari niat abang sendiri. Apabila abang ada sebuah hadis ya di dalam Islam itu, innamal a'malu binniyah. Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ketika Anda menyukai perempuan tersebut, Anda ingin mendapatkan perempuan tersebut, tetapi dia muslimah, maka Anda silahkan untuk berdoa kepada Tuhan semesta alam, meminta hidayah. Jika benar-benar jodoh, aku usahakan ini perempuan dengan cara mengikuti agamanya, lalu belajar tentang agamanya sehingga aku bisa membawa dia sukses dunia dan di akhirat, dan tidak menyia-nyiakan orang tuanya. Jadi seperti itu. Dan satu lagi tambahan, jangan sampai Anda hanya termakan isu bahwa orang Gorontalo itu maunya dengan doti-doti. Saya orang Gorontalo, hilangkan yang demikian. Bukan begitu, Pak. Kebanyakan yang didengar seperti itu, dan banyak teman saya juga bilang Iya. begitu. Ya. Ya, tapi jangan diambil semua itu, jangan dipercayai. Anda kiranya Iya. kalau memang berniat betul-betul dengan perempuan tersebut, ya tekadkan niatmu, ambil langkah, apa yang Anda ambil itulah tujuannya. Insya Allah Anda mendapatkan hidayah. Jadi juga begini, orang Bang. Gorontalo, Bang. Jadi begini, kemungkinan perempuan tersebut ya, itu adalah petunjuk dari Allah. Anda mendapatkan hidayah gitu untuk kembali kepada Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu. Yes. Bukan karena perempuannya gitu ya, tetapi perempuan itu sebagai tanda gitu datangnya hidayah, Anda kembali ke fitrah Anda, menyembah Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu. Yes, aku ngerti. Karena kalaupun jadi berarti saya kan harus belajar juga. Kan ada yang namanya kan dari mamanya dia bilang harus belajar dua syahadat, kurang lebih begitu, baru harus kasih mahar, apalagi namanya. Ya pokoknya yang begitulah, Ustaz. Itu juga saya Pengalaman mau nih. belajar, tapi lagi nanti masih mau belajar. Pengalaman gimana, mahar itu nggak perlu banyak itu mahar. Karena tidak dianjurkan dalam Islam itu mahar banyak-banyak. Jangan sampai membebani laki-lakinya. Kalau bisa seminim mungkin gitu, seminim mungkin. Terus gini bang, seorang laki-laki itu di dalam agama Islam dia bagai nahkoda kapal. Kenapa saya bilang sebagai nahkoda kapal? Karena dia membawa istrinya nanti. Kemana Anda pergi, maka kesitulah istri ikut. Apabila Anda tidak bisa memimpin di dalam rumah tangga Anda, baik secara agama dulu, Anda tidak bisa sholat ya, ibarat ya gitu ya, tidak bisa sholat, lalu mau Anda bawa itu istri kemana kan, kayak gitu. Jadi maka dari itu bang, saran saya gini, karena perempuan tersebut menjadi tanda hidayah untuk abang gitu, maka pelajari agama Islam. Silakan Anda masuk ke dalam agama Islam, terus Anda pelajari agama Islamnya, minta waktu dengan orang tua perempuan tersebut untuk mempelajari agama Islam agar bisa memimpin rumah tangga yang sukses dunia dan di akhirat gitu, agar abang dapat mempertanggungjawabkan keluarga abang, istri abang, dan anak abang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu bang. Karena itu juga, Ustaz, yang di lokasi itu kan semua itu Muslim juga, Islam juga. Cuman saya yang satu-satunya Kristen yang saya kan dari Manado kan ke situ. Jadi
dari keluarga mereka sangat-sangat mendukung. Malahan mereka bilang langsung join saja begitu, langsung masuk saja. Mereka semua mendukung sama yang si cewek itu. Dari yang tantenya, omnya, saudaranya semua mendukung sekali buat saya sama dia. Dan saya juga sama dia itu saling suka. Oke. Jadi betul kayak Ustadz bilang tadi, hidayah ya. Ya. Seperti itulah Bang, ya perempuan tersebut menjadi tanda hidayah ya, menjadi tanda hidayah terhadap Anda untuk kembali ke fitrah Anda menyembah Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu, bukan karena perempuannya, bukan, tapi perempuan tersebut hanya menjadi tandanya saja gitu untuk kembali kepada Tuhan yang menciptakan Anda. Jadi seperti itu Bang, itu bagus ya. Kalau mau niat pengen menikah itu malah tambah bagus gitu. Andai pun mau Anda bersungguh-sungguh, saya yakin 100% Anda pasti dapatkan wanita itu gitu. Amin, amin. Dan menikah itu adalah bagian ibadah, kan betul Ustaz? Menikah itu Iya, adalah menikah bagian itu dari ibadah. Iya. Kalau kayak gitu. ada lagi sih kapan terakhir saja, Ustaz. Kalau umpama ini kok lagi di forum, saya juga takutnya ada yang mau caci maki atau apa kan. Saya cuma bilang umpama saja. Nggak usah dihiraukan, makanya saya matikan dulu typingannya karena ada saudara-saudara saya Muslim tadi di bawah, matikan saja dulu typingannya katanya. Ya sudah, kita ngomong biar bebas Kalau gitu. masuk begitu terus menghadapi hujatan atau perkataan, pasti itu dari yang terdekat, dari keluarga, gitu kan. Terus gini Bang, Kalau mau gini. Ustadz itu ya. Baik, ketika Anda masuk ke dalam agama Islam, Anda itu seperti direset ke awal, kan kayak gitu. Nah, ketika Anda direset ke awal, dosa Anda dihapuskan, kebaikan Anda tetap dihitung. Ketika Anda direset ulang, seperti mana Anda baru dilahirkan. Sekarang saya mau tanya, ketika Anda keluar dari rahim ibu Anda, apakah Anda sudah mengenal ibu Anda? Apakah sudah mempunyai teman? Apakah sudah mempunyai harta? Belum, Ustaz. Butuh waktu, butuh proses itu. Begitu pula ketika direset ke dalam agama Islam. Jadi kalau cacian seperti itu, nggak usah dihiraukan. Yang penting Tuhan semesta alam tidak meninggalkan Anda gitu. Ya, Ustaz. Jangan ngerti. takut. Gini, lebih takutlah kepada Tuhan semesta alam daripada kehilangan harta ataupun kehilangan orang-orang terdekat gitu. Jadi seperti itu. Yang penting Bang, yang penting gini, ketika Anda masuk ke dalam agama Islam, Anda masih mempunyai orang tua, maka di dalam agama Islam itu dalilnya kayak gini. Wa wassaynal insana biwalidayhi, aku perintahkan, kata Tuhan, untuk berbakti. Kalau orang tua udah tidak ada. Oh, tidak ada. Tinggal Abang dari sendiri semenjak gitu. Saudara? Dari semenjak saudara ada, tapi semenjak lulus saya kerjanya sendiri gitu dengan hard skill, soft skill yang saya punya gitu kan. Sekalian Kedua-duanya orang tua gambar, udah nggak ada. Jadi dari lulus itu, ya. Kedua-duanya orang tua nggak ada. Tidak ada, orang tua itu tidak ada. Baik, ya nggak apa-apa Bang. Jadi kalau orang tuanya nggak ada, mungkin ada cacian dari teman-teman yang lainnya, orang-orang terdekat itu nggak perlu takut Bang. Nggak perlu takut. Anggap anjing menggonggong kapilah berlalu aja kayak gitu. Yang penting apa yang kita tuju karena Tuhan semesta alam, karena kita ingin beribadah melalui syariatnya gitu. Menikah itu ibadah gitu, syariat agama Islam. Nah, untuk ibadah tersebut kita kembalikan kepada Tuhan semesta alam. Jadi kalau ada ngak-ngok nanti yang caci maki Abang ke samping kiri kanan, udah telinga kita ada dua. Ya, telinga kita ada dua, masuk ke kanan, keluarin di kiri gitu. Jadi yang baik-baik aja yang ditahan di otak. Jadi kalau cacian itu tembusin aja. Ya, gitu. Ketawa Bang ya. Ini dari keluarga si perempuannya itu mendukung sekali. Dari mamanya juga mendukung sekali. Ya, niatkan untuk kembali kepada Tuhan semesta alam, karena calon istriku muslimah
karena aku harus seagama juga agar menjadi ibadah, dan mungkin perempuan ini menjadi jalan hidayah untuk saya. Maka dari itu saya bersungguh-sungguh untuk mengusahakannya agar dapat membawanya sukses dunia akhirat. Jadi seperti itu, Bang. Abang bermaksud untuk bersama perempuan tersebut untuk berumah tangga itu sangatlah bagus, dan itu adalah tujuan kebaikan serta ibadah yang bernilai plus di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu, Bang. Jadi kalau diusahakan itu saya yakin 100% pasti dapat gitu. Ustaz, makasih Ustaz. Ini apa namanya? Dari keluarganya saja sudah bilang, kalaupun 1 bulan hamin 30 hari itu langsung apa ya? Langsung dieksekusi lah. Minus 30 hari langsung gini langsung nikah. Jadi tidak tunggu berbulan-bulan lagi begitu. Minta aja Jadi sama keluarganya waktu untuk mempelajari agama Islam gitu. Seminim mungkin. Nanti kan yang perlu gini, Bang ya. Bang, sedikit demi sedikit berjalan, ketika Anda masuk ke dalam agama Islam, habis Anda bersyahadat, Anda ada namanya mandi wajib, mandi junub, mandi besar gitu. Itu dipelajari, habis itu belajar berwudu dan belajar sholat. Nah itu dulu dah. Nah setelah itu silahkan eksekusi. Sisanya mempelajari, belajar ngaji sambil jalan gitu sama istri, belajar toharo sedikit-sedikit, minta belajar sama istri atau belajar sama ustadz lainnya. Itu bisa kayak gitu. Yang penting Anda tanamkan dulu di dalam hati Anda imannya. Yang saya juga suka, Ustadz, itu karena tertutup juga kan. Maksudnya secara berpakaian itu juga saya senang. Saya nggak terlalu suka kalau perempuan yang harus pakaiannya seksi-seksi di luar kan. Malah saya suka yang agama itu ketat juga ajarannya, biar itu sebagai wanita dia terjaga lah luarnya, betul, dia gitu betul, kan. Betul. Karena hijab tertutup itu wanita, Bang, di dalam agama Islam itu sangat dihormati. Dia boleh memperlihatkan tubuhnya hanya kepada suaminya, bentuk tubuhnya kepada suaminya. Tidak boleh dipublikasi. Kalau dipublikasi itu akan jadi masalah. Maka ketika dia membuka auratnya di depan umum, itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Membentuk tubuhnya saja itu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali pasangan dia sendiri. Pasangan Anda bukanlah murahan, kan kayak gitu. Karena apa? Di dalam Islam wanita sangat dihormati, dan keindahan wanita tersebut dipersembahkan untuk suaminya saja, bukan untuk orang lain. Jadi seperti itu. Iya. Udah, makasih Ustaz buat sedikit diskusinya. Terima kasih untuk malam hari ini. Kalau ada keraguan, silahkan WhatsApp saya atau DM saya gitu. Nanti saya berikan nomor WhatsApp. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saya ini VN. Mungkin jawabannya memakai VN, langsung dengan dalil-dalilnya boleh. Atau ada keraguan lagi, atau mau ditanyakan lagi, saya akan layani gitu. Udah, itu aja soalnya udah karena hubungan kan masih banyak orang soalnya di sini gitu. Enggak, saya juga mau tutup. Kenapa saya tidak menaikkan lagi, Bang, yang lain? Karena juga saya mau tutup. Udah jam 12 malam di tempat saya. Karena apa? Saya pun juga mengatur waktu, dikarenakan kita itu kan kalau mau hidup baik itu disiplin kan kayak gitu. Disiplin itu artinya kita mengatur waktu kita sehari 24 jam, 8 jam ibadah, 8 jam kerja kan, 8 jam untuk belajar dan yang lainnya. Pokoknya seperti itu. Jadi Bang, saya mendoakan Abang semoga mendapat hidayah gitu. Belajar juga. Iya. Bang, kalau dengan saya Bang, saya sampai mereka makan, saya sampai hafal juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu saya sampai teringat-ingat di kepala. Iya. Iya, betul. Belajar sedikit-sedikit. Ya, izin bentar ya, izin ya bentar ya Ustaz ya. Saudara yang di bawah di pulau-pulau, saudara Toyoku di pulau-pulau. Ya, di pulau-pulau ya saudara-saudaraku ya. Abang Toyoku udah saya pulau ya Bang ya. Udah saya kita pulau. Ada yang di bawah-bawah di pulau-pulau Bang Toyoku ya Bang. Biar berkembang akunnya saudara-saudara yang bawah yang muslim-muslim. Ini. Ya. Bang Tokoyaku ya. Bang Tokoyaku. Di pulau-pulau supaya akunnya berkembang, supaya akunnya aja. Oke, itu aja. Baik. Bang Tokoyaku, satu pesan saya sebelum kita bubar, Bang Tokoyaku,
Anda jangan turun sampai saya bubarkan roomnya. Begini, satu pesan saya ketika hidayah itu datang, ya, sebaiknya Anda ambil. Karena apa? Umur kita itu kita tidak mengetahui kapan kita dipanggil Tuhan semesta alam gitu. Entah kita besok bisa juga mati, kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan gitu. Karena nyawa kita itu ada di tangan. Hierarki. Oke, baik. Jadi KTP sudah ada di Bang Handi, boleh diteruskan ke saya, Bang? Boleh, tunggu. Ini KTP-nya nggak boleh disebarkan kemana-mana ya, cukup kita aja. Nanti dibuatkan sertifikat. Udah. Sembilan. Berapa usianya tadi? 24 ya? 23 ya? 24 Bang, baru mau 25. Minahasa Utara. Lahir 99 tahu. Minahasa Utara itu kabupaten apa itu, Bang? Minahasa. Itu Sulawesi Utara, tapi saya proyeknya itu di Gorontalo gitu. Oh, siap. Ini lagi-lagi warga Manado ya? Manado Minahasa sama kan ya? Kalau Ya. orang lari luar bilangnya sama sih, Bang. Oh, Satu siap, wilayah siap. kan dekat. Gitu. Oke. Terima kasih. Baik, saudara Hiler Gerit Pantau. Kita bersyahadat sama-sama tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang lain, guru-guru saya yang lain. Izinkan saya memimpin saudara kita Hiler Gerit ini untuk bersyahadat. Saudara Geri Hiler sudah siap? Iya, udah. Oke. Baik teman-teman, kita syahadatkan beliau tanpa buka kamera karena untuk menjaga privasi, karena beliau juga masih tergolong masih muda ya, usia masih 24 tahun, baru mau 25 tahun, tidak buka kamera tapi KTP sudah ada di tangan saya, jadi tidak ada lagi yang diragukan gitu ya. Nanti WA ke Bang Handi alamat pengiriman sertifikatnya ya Bang. Saudara Hiler? Iya, Bang. Oke, Iya. sip. Ikuti saya, Bang. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha 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 illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Utusan Allah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu wasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Saudara Hiler,
ikuti saya untuk menanggalkan kemudian apa yang ada di benak saudara, di kepercayaan saudara setelah syahadatain, supaya tak ada keraguan lagi untuk meninggalkan selama-lamanya sampai akhir hayat saudara. Izinkan saya untuk menuntun Anda mengucapkan kesaksian Anda terhadap iman Anda yang dulu. Boleh ya? Iya, boleh. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Allah.